Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ballagar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghammah wa jahada fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, nahnu ala dzalika minasyahidin al-amilin. Al-muhtaramun, para alim, para tokoh, para orang tua, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah semoga selalu dimuliakan dan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan taufik hidayah, ridha dan inayah Allah. Pada malam ini kembali kita dapat bersilaturahim di majlis yang mulia ini, di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga setiap nikmat yang ada mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk memperoleh nikmat yang baru. Mudah-mudahan setiap nikmat yang ada selalu mendatangkan keberkahan dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, berqudwah, bertauladan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu dengan selawat akan menjadi sebab datangnya syafaah, atau dengan selawat menjadi sebab kita memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka mari kita terus menerus berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan selawat yang mampu dan bisa kita ucapkan, karena memang banyak versi selawat. Jadi ada selawat yang pendek, itu adalah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah selawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga sudah selawat. Ada selawat yang sedang, ada yang panjang, ada yang panjang sekali, merupakan puji-pujian. Kalau dalam kitab Al-Barzanji atau Al-Habsyi, itu semuanya adalah, intinya adalah selawat. Semua itu adalah merupakan ungkapan kegembiraan dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita hambanya Rasul yang mulia menjadi Sayyidul Anam, penghulu seluruh manusia. Jadi afdalul anbiya wal mursalin, manusia atau nabi yang paling mulia dari sekian nabi dan rasul yang pernah Allah utus di bumi ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita
di dunia ini di dalam ayat yang selalu diulang-ulang di dalam setiap khutbah Jumat. Itu khatib selalu menyampaikan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada perintah di situ menjalani hidup dengan sebenar-benarnya takwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hamba-hamba yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu Allah tegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Nah, berarti ini yang harus kita upayakan terus-menerus supaya Islam kita ini selalu menjadi mengawal setiap hari, setiap saat, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan muslim. Karena Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Apa arti muslim? Bapak sekalian, Islam itu artinya ketundukan dan kepatuhan. Al-Islamu al-khudu'u wal-inqiyadu bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berislam itu adalah tunduk dan patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Jadi mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bertutur kata, bersikap, berperilaku, bagaimana kita mengikuti Rasul. Itu muslim. Jadi ittiba, al-khudu'u wal-inqiyad, tunduk dan patuh bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa saja yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membawa dan mencontohkan totalitas hidup yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah. Maka cukup kita mengikuti bagaimana pola Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya di dunia ini. Itulah yang harus kita ikuti. Dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya dengan demikian kalian pasti dicintai oleh Allah, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, mengikuti Rasul. Nah, di dalam salah satu hadis Rasulullah menegaskan bahwa sebaik-baik Islamnya seseorang itu saat dia dalam seluruh aktivitasnya sehari-hari dapat meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah saat dia selalu bisa meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka kalau kita mau menjadi muslim, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi muslim, bagaimana setiap saat kita berupaya menjauhkan ucapan kita, tindak tanduk kita
pergerakan kita, aktivitas kita dari segala hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana ucapan-ucapan kita pastikan adalah ucapan yang bermanfaat, ucapan yang maslahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Atau kalau tidak, hendaklah dia memilih diam. Itu berkata, meninggalkan segala apa yang tidak bermanfaat. Kita pastikan ucapan kita adalah yang bermanfaat, yang memang mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah, atau sesuatu ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah. Apa? Ucapan-ucapan yang mengandung makna maslahah, ucapan zikir, kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, yang indah, lafaz-lafaz yang jalalah, yang dicintai oleh Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berhauqalah, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian bersalawat, termasuk bersalawat kepada Rasul. Kemudian selalu mengucapkan kata-kata atau berkata-kata yang bermanfaat kepada orang lain. Kata-kata nasihat, kata-kata yang maslahah, bukan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak ada manfaatnya, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Kita sedapat mungkin menjauhkan obrolan kita dari obrolan yang tidak bermanfaat. Karena la ya'ni, tidak bermanfaat. Itu adalah menandakan keislaman kita baik kalau kita bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ucapan, mulai dari ucapan. Kemudian termasuk juga pandangan kita. Bagaimana kita melatih penglihatan kita, pandangan kita selalu memandang yang bermanfaat. Saat terlintas di depan kita sesuatu pandangan yang tidak bermanfaat, pandangan yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah, pandangan yang justru mengundang dosa, maka kita hindari. Ada namanya ghaddul basar, menjaga pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, iyyakum wan nazrah, berhati-hatilah kalian dengan pandangan. Fa innaha sahmun min sihami iblis, karena pandangan itu adalah anak panahnya iblis. Hati-hati kita dengan pandangan. Dari pandangan bisa menimbulkan pandangan yang negatif, mungkin yang penilaian yang negatif, suudzon, dan barangkali menuduh hal-hal yang lain dan sebagainya. Maka kita jaga pandangan kita, ghaddul basar, menjaga pandangan kita. Kenapa? Karena yang akan dimintai dan dijaga, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, di antaranya adalah basar, pandangan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, semua itu kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan pandangan kita ini pandangan yang maslahah, menjauhkan dari pandangan yang tidak bermanfaat. Pendengaran juga demikian, apalagi ucapan. Begitu juga tangan kita ini, kita latih jangan sampai tangan kita ini melakukan, memegang sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita selalu menjaga dari hal-hal, perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Apa yang tidak mendatangkan manfaat? Ya segala yang dibenci dan dilarang oleh Allah. Jangan kita menyentuh yang haram, yang kita melakukan yang dibenci oleh Allah, yang haram. Begitu juga kaki kita. Terjaga kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat.
atau mengantarkan kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, hanya sekadar lahwun wa la'ibun, hanya sekadar permainan-permainan saja yang melalaikan. Begitu juga hati dan pikiran kita. Kita jaga pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Pikirkanlah yang baik-baik. Pikirkanlah yang positif, berhusnudzon. Jangan suka bersuudzon. Jangan suka berpikiran-pikiran negatif, berpikiran kotor, sehingga berprasangka buruk dan sebagainya. Ini semua adalah bagian daripada mengantarkan kita menjadi muslim yang baik. Seluruhnya, pokoknya segala apa yang tidak bermanfaat pada diri kita, maka kita upayakan, kita jauhkan. Mulai dari seluruh organ tubuh kita. Pandangan, pendengaran, ucapan, perbuatan, langkah, bahkan hati dan pikiran kita. Karena Bapak sekalian, hati dan pikiran ini bisa mencatatkan dosa, bisa melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apa yang disebut dengan penyakit-penyakit hati. Ada namanya, orang Malaysia sebut PhD, perangai hasad dan dengki. Hasad, dengki saja. Dia iri saja sama orang. Orang tetangga sebelah naik rezekinya, dia ikut naik tensinya. Bertambah rezeki orang, dia pun bertambah dengki.